Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 4 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Amrel Siahaan. Kepada Bapak Amrel, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudariku dalam Tuhan dimanapun berada. Judul renungan kita pada malam ini ialah pencobaan dan pertentangan membawa manfaat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus 4 ayat 12. Pertentangan yang kita hadapi dapat bermanfaat bagi kita dalam banyak hal. Jika ditanggung dengan baik, pertentangan itu akan mengembangkan kebajikan yang tidak akan pernah muncul jika orang Kristen tidak memiliki apapun untuk ditanggung. Dan iman, kesabaran, ketabahan, pikiran surgawi, kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi, dan simpati yang tulus terhadap mereka yang bersalah adalah hasil dari pencobaan yang ditanggung dengan baik. Inilah anugerah roh yang bertunas, berkembang, dan berbuah di tengah pencobaan dan kesulitan. Kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kasih selalu tumbuh di pohon kehidupan Kristen. Jika firman diterima di dalam hati yang baik dan jujur, jiwa yang keras kepala akan ditundukkan, dan iman yang menggenggam janji-janji dan bersandar kepada Yesus akan terbukti berkemenangan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Barang siapa membuka kitab suci dan memakan manna surgawi, ia akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ia tidak memiliki kehidupan atau pengalaman terpisah dari Kristus. Ia mendengar suara Allah berbicara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Suara itu adalah jaminan baginya bahwa ia diterima di dalam Sang Kekasih, dan ia tahu bahwa dalam karakter ia harus serupa dengan Dia yang berkenan kepada Allah. Allah telah sepenuhnya menerima Kristus sebagai pengganti kita, jaminan kita. Maka hendaklah setiap orang yang menyebut nama Kristus meninggalkan segala kejahatan dan menjadi satu dengan Kristus dalam karakter, agar Yesus tidak malu menyebut kita saudara. Dia yang kita percayai telah membuktikan dirinya sebagai penolong yang selalu siap sedia di setiap saat dibutuhkan. Dan saat kita tinggal bersamanya, kita semakin bertumbuh ke arah gambarnya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, yang berarti dari karakter ke karakter, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, yang berarti dari karakter ke karakter yang dikerjakan oleh roh Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ayat 6 dikutip dari The Review and Herald 28 Juni 1892. Demikianlah bacaan renungan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Amrel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa arti pencobaan dan pertentangan? Pencobaan adalah ujian batin. Ada 2 tujuan pencobaan, yaitu yang pertama, menggoda manusia jatuh ke dalam dosa. Ini berasal dari setan atau keinginan daging masing-masing kita. Contoh, godaan untuk berbohong, godaan untuk menyerah pada ketakutan, godaan untuk menyimpang dari kehendak Tuhan. Sebagaimana terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 14. Yang kedua, menguji iman dan keteguhan hati. Yakobus 1 ayat 3. Ini berasal dari Tuhan. Contoh, ujian kesetiaan saat kita kecewa. Ujian iman ketika doa belum terjawab. Sedangkan pertentangan adalah tekanan atau penolakan dari luar. Bisa saja tekanan tersebut atau penolakan tersebut dari lingkungan, seperti ejekan karena iman, kritikan kita hidup benar di dalam Tuhan. Orang-orang tertentu seperti difitnah, disalahpahami, dan tidak diterima karena memegang prinsip. Ini juga merupakan penolakan ataupun tekanan dari luar. Yang lainnya adalah sistem dunia yang menolak kebenaran. Sebagaimana Yohanes 15 ayat 18, Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Dan juga yang terakhir adalah tekanan rohani atau serangan musuh. Apa hubungannya pencobaan dan pertentangan? Pertentangan dapat melahirkan pencobaan. Ketika seseorang mengalami pertentangan ataupun tekanan dari luar, ia mudah mengalami pencobaan. Pencobaan yang datangnya dari dalam dirinya sendiri. Contoh, ketika diejek karena percaya kepada Yesus, muncul pencobaan untuk menyangkal iman. Ketika diperlakukan tidak adil, muncul pencobaan untuk marah, membalas, atau pahit rasanya di dalam hati. Ini semua adalah pertentangan dari luar dan memunculkan pencobaan batin. Pencobaan bisa terjadi bahkan dalam situasi tenang, seperti godaan untuk sombong saat berhasil, godaan untuk malas saat dalam keadaan nyaman. Dalam banyak kasus penderitaan, pencobaan menjadi lebih kuat. Namun, pencobaan dan pertentangan digunakan untuk menguji iman dan membentuk karakter Kristus dalam diri kita, walau sumbernya berbeda. Rasul Petrus di dalam ayat inti 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya." Pencobaan dan pertentangan menuntut tanggapan rohani. Respons yang benar adalah bertahan, tetap taat, tetap percaya, dan tetap mengandalkan firman Allah. Rasul Petrus mengingatkan kita agar tidak terkejut ketika nyala api siksaan datang, yaitu penderitaan. Penderitaan bukan tanda
bahwa Allah meninggalkan kita. Justru sebaliknya, itu sering menjadi tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita bersuka cita, khususnya penderitaan yang kita alami karena mempertahankan iman kepada Allah dan Yesus Kristus. Mengapa Allah mengizinkan api atau penderitaan? Karena api memurnikan, bukan memusnahkan. Iman yang diuji di dalam api atau penderitaan menjadi iman yang kuat. Selanjutnya, Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Penderitaan dan duka cita seringkali menjadi tempat pencobaan dan pertentangan. Namun, kita tetap bergembira, bersuka cita, dan berbahagia. Sebab semuanya itu membuktikan kemurnian iman kita yang nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Pencobaan yang kita alami tersebut membawa ketekunan bagi kita. Rasul Yakobus di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun." Ketika kita merasa penderitaan terlalu berat, firman Allah menguatkan dan mengajak kita melihat kepada Yesus, agar jangan menjadi lemah dan putus asa. Kristus tahu rasanya sakit, ditolak, dan berada dalam pertentangan dan pencobaan. Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 347, paragraf 1 berkata, "Pertentangan yang kita hadapi dapat bermanfaat bagi kita dalam banyak hal. Jika ditanggung dengan baik, pertentangan itu akan mengembangkan kebajikan yang tidak akan pernah muncul jika orang Kristen tidak memiliki apapun untuk ditanggung. Dan iman, kesabaran, ketabahan, pikiran surgawi, kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi, dan simpati yang tulus terhadap mereka yang bersalah adalah hasil dari pencobaan yang ditanggung dengan baik." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Allah memberi jalan keluar di tengah pencobaan. Pencobaan dan pertentangan membentuk karakter kita menjadi sama dengan karakter Yesus. Bila mana kita tetap berpegang teguh pada janjinya, pencobaan dan pertentangan membawa manfaat atau keuntungan bagi kita. Apakah kita sudah mengalaminya? Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat Roma di dalam Roma 5 ayat 3-5 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah tidak menghindarkan kita dari penderitaan, tetapi menyertai kita di dalam penderitaan dengan penuh pengharapan, karena memberikan roh anaknya Yesus Kristus
dalam hati kita, sehingga iman kita lebih tinggi dari emas murni dan karakter kita disempurnakan menjadi sama dengan karakter Yesus. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar iman kami tahan uji dan menang dalam pencobaan dan pertentangan dalam kehidupan ini. Tolong kami agar hidup kami senantiasa menuruti kehendak-Mu dan tetap setia kepadamu. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.